Ruben Amorim resmi diberhentikan Manchester United, mengakhiri masa jabatannya selama 14 bulan di Old Trafford. Posisi pelatih asal Portugal itu memang sudah lama dipertanyakan, terutama setelah serangannya yang menyinggung petinggi klub menyusul hasil imbang kontra Leeds. Kini, Amorim harus menanggung konsekuensi perkataannya, juga karena rentetan performa yang jauh dari meyakinkan. Ruben Amorim ditunjuk sebagai manajer Manchester United pada November 2024 untuk menggantikan Erik ten Hag, namun kiprahnya di Liga Inggris tak berjalan sesuai harapan. Ia hanya bertahan selama 63 pertandingan di semua kompetisi dengan catatan 24 kemenangan, yang berarti rasio kemenangannya hanya 38%. Angka tersebut dinilai jauh dari standar klub sebesar The Red Devils, terlebih dengan ekspektasi tinggi yang menyertai penunjukannya. Dalam pernyataan singkat di situs resmi klub, Manchester United menyebut keputusan ini diambil demi kepentingan tim ke depan. Dengan Manchester United saat ini berada di posisi ke-6 Liga Premier Inggris, pimpinan klub dengan berat hati memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Langkah ini diyakini akan memberi tim peluang terbaik untuk meraih posisi akhir setinggi mungkin di Liga. Klub mengucapkan terima kasih kepada Ruben atas kontribusinya dan mendoakan yang terbaik untuk kariernya ke depan, bunyi pernyataan tersebut. Amorim dicopot dari jabatannya kurang dari 24 jam setelah secara terbuka mempertanyakan sejauh mana dukungan yang ia terima dari jajaran petinggi Manchester United. Usai hasil imbang 1-1 melawan Leeds di Elland Road pada Minggu 1 Januari 2026, ia menegaskan niatnya untuk menuntaskan kontrak hingga 2027 sebelum pergi. Kedatangan saya ke sini adalah untuk menjadi manajer Manchester United, bukan sekadar pelatih kepala, ujar Amorim kepada wartawan. Saya tahu nama saya bukan Antonio Conte, Thomas Tuchel atau Jose Mourinho, tapi saya adalah manajer Manchester United. Ini akan berjalan seperti ini selama 18 bulan atau sampai Dewan memutuskan untuk berubah. Saya tidak akan mundur, saya akan melakukan pekerjaan saya sampai ada orang lain yang datang menggantikan saya. Saya hanya ingin menegaskan bahwa saya akan menjadi manajer tim ini, bukan hanya pelatih. Saya sudah sangat jelas soal itu dan semuanya akan berakhir dalam 18 bulan. Lalu semua orang akan melanjutkan jalan masing-masing. Itulah kesepakatannya. Tugas saya adalah menjadi manajer, bukan sekadar pelatih. Jika orang-orang tidak bisa menerima Gary Neville dan segala kritik yang ada, maka klub ini yang perlu berubah. Di setiap departemen, mulai dari pencari bakat hingga direktur olahraga, mereka harus menjalankan tugasnya. Saya akan menjalankan tugas saya selama 18 bulan, lalu kita move on. Dipahami bahwa tidak ada sengketa kekuasaan atau ultimatum yang mendahului keputusan berpisah dengan Amorim, mengingat pelatih berusia 40 tahun itu tetap mendapat dukungan penuh dari Sir Jim Ratcliffe dan jajaran manajemen sepanjang masa baktinya di Old Trafford. Namun, Man United menilai skuad muda dan bertalenta yang mereka miliki saat ini masih berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target klub musim ini. Karena itu mereka mengambil keputusan berat ini demi memberi para pemain yang dinilai kapabel dan berkomitmen tersebut peluang terbaik untuk meraih hasil maksimal. The Red Devils juga menegaskan bahwa mereka tetap bekerja secara strategis dalam pengembangan skuad jangka panjang, setelah menggelontorkan investasi besar-besaran di beberapa bursa transfer terakhir. Amorim terlibat dalam proses rekrutmen tersebut dengan janji tambahan pemain pada 2026. MU merasa telah memiliki struktur kepemimpinan yang kuat dan berpengalaman untuk memungkinkan Setan Merah beroperasi di level tertinggi. Posisi pelatih kepala memang krusial dalam ekosistem klub, namun kolaborasi lintas departemen dianggap sebagai kunci utama dalam upaya mengejar kesuksesan di masa depan. Kebersamaan Ruben Amorim dan Manchester United akhirnya berakhir lebih cepat dari yang direncanakan. Laga terakhir Amorim sebagai manajer Manchester United terjadi saat timnya ditahan imbang Leeds United 1-1 di Elland Road pada Minggu 4 Januari 2026. Hasil itu membuat United tertahan di peringkat ke-6 klasemen setelah 20 pertandingan. Meski hanya terpaut 3 poin dari zona Liga Champions, performa Setan Merah dinilai tidak mencerminkan ambisi klub sebesar Manchester United. Inkonsistensi permainan serta kegagalan memaksimalkan momentum menjadi pertimbangan utama manajemen. Namun, pemecatan Amorim bukan semata-mata soal hasil di lapangan. Hubungan yang memburuk di balik layar turut mempercepat akhir masa jabatannya di Old Trafford. Keputusan memecat Ruben Amorim diambil oleh jajaran pimpinan klub, termasuk CEO Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox.
Laporan internal menyebut adanya keretakan hubungan antara Amorim dan manajemen dalam beberapa pekan terakhir. Pasca pemecatan Amorim, Manchester United dikabarkan akan menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih interim. Mantan gelandang setan merah yang kini menangani tim U18 itu diproyeksikan memimpin tim sementara waktu. Laga tandang ke markas Burnley pada Rabu 7 Januari 2026 bakal menjadi ujian perdana Fletcher di level senior. Sementara itu, manajemen United diperkirakan baru akan menunjuk pelatih permanen pada musim mendatang. Pemecatan Amorim juga berdampak besar secara finansial. Dalam kontrak yang ditandatanganinya saat meninggalkan Sporting CP pada November 2024, tidak terdapat klausul pemutusan dengan kompensasi ringan. Artinya, Manchester United wajib membayar penuh sisa kontrak Amorim yang sejatinya berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Keputusan ini menambah daftar mahalnya pergantian pelatih di era modern setan merah. Selama 14 bulan menukangi United, Amorim kerap dikritik karena dianggap terlalu kaku dalam pendekatan taktis. Formasi 3-4-3 menjadi pakem yang jarang ia tinggalkan, meski tak selalu menghasilkan performa optimal. Meski demikian, laporan The Athletic pada Desember lalu menyebut United sempat mencoba berbagai skema lain di sesi latihan. Amorim pun bahkan sempat meraih kemenangan 1-0 atas Newcastle United dengan formasi 4-2-3-1 pada 26 Desember 2025. Namun ia kembali ke sistem 3 back pada laga berikutnya dan hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 kontra Wolverhampton Wanderers. Inkonsistensi pendekatan itulah yang dinilai manajemen sebagai salah satu kegagalan utama. Kini, Manchester United kembali memasuki fase transisi. Ruben Amorim pergi dengan meninggalkan pertanyaan besar, sementara Old Trafford bersiap menyongsong era baru yang belum sepenuhnya jelas arahnya. Kisah Ruben Amorim di Manchester United menjadi pengingat bahwa nama besar, visi jangka panjang dan investasi besar tak selalu berbanding lurus dengan hasil instan. Di klub sebesar setan merah, waktu dan kesabaran adalah kemewahan yang sulit diberikan ketika performa tak kunjung stabil dan hubungan internal mulai retak. Kini United kembali dihadapkan pada persimpangan jalan, mempertaruhkan sisa musim dengan pelatih interim sembari merancang masa depan atau kembali terjebak dalam siklus transisi yang tak berujung. Apakah keputusan ini akan menjadi awal kebangkitan atau justru menambah panjang daftar kegagalan pasca era Ferguson? Hanya waktu yang bisa menjawab. Jika kalian ingin terus mengikuti perkembangan terbaru dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya jika bermanfaat, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.